Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Satu warga Bangladesh dan 2 lainnya warga Myanmar mulai diadili dalam kasus penyelundupan imigran Rohingya. Meski diwarnai sejumlah dinamika, rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 di Aceh Timur akhirnya rampung. Sejumlah calon jemaah haji Aceh Banda Aceh mengikuti manasik haji dengan berpindah ke beberapa lokasi. Harga emas yang terus melonjak selama beberapa pekan terakhir menyebabkan pedagang kewalahan. Pedagang emas perhiasan di Pasar Aceh Timur harus menyediakan lebih banyak dana untuk membeli emas warga. Pedagang kewalahan akibat transaksi emas di pusat Pasar Aceh Timur tak seimbang. Warga lebih banyak menjual emasnya daripada membeli lantaran harganya sedang tinggi. Harga emas di pasaran melonjak hingga mencapai Rp3.400.000 per mayam setara 3,3 gram. Melambungnya harga emas di Aceh diduga akibat kenaikan harga emas dunia. Untuk harga hari ini itu naik drastis. Kalau bahasa di koran atau bahasa di internetnya untuk hari ini itu pemecah rekor harga tertinggi. Dari sebelum-sebelumnya ini harga emas tertinggi. Kenaikan harga bukan saja terjadi pada emas perhiasan tapi juga emas batangan. Namun harga emas batangan tidak terlalu tinggi dibandingkan emas perhiasan. Pedagang emas mengatakan melonjaknya harga emas di Aceh Timur, Aceh meningkat sangat drastis. Mulai dari emas murni yang sebelumnya hanya terjadi kenaikan Rp10.000, namun saat ini kenaikan mencapai Rp100.000 per mayam. Warga pun memanfaatkan peluang dengan menjual emas yang selama ini disimpan karena harganya sedang tinggi. Mau jual emas, kebetulan harga emas sedang naik hari ini. Yang sebelumnya itu ada 3.300.000 ya, di harga emas ini, hari ini naik 100.000. Jadi dia menjual untuk usaha saya di bulan puasa nanti. Harga emas diprediksi akan terus naik seiring masih tingginya harga emas dunia. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Ratusan warga Banda Aceh masih menyerbu operasi pasar murah yang digelar di sejumlah tempat. Kali ini pasar murah di Kecamatan Lumbata penuh sesak warga yang ingin memperoleh bahan pangan murah. Para ibu rumah tangga saat ini bertambah tugasnya. Selain mengurus rumah, mereka harus mengantri bahan pokok murah dengan berbagai cara meski harus menggendong anaknya. Bahan kebutuhan pokok murah yang disediakan sebanyak 400 paket jadi rebutan warga. Bahan pangan murah berupa beras kualitas premium 5 kg, 2 liter minyak goreng kemasan, gula pasir 2 kg dan telur ayam 1 papan berisi 30 butir dikemas dalam satu paket hanya Rp161.500. Di pasar murah ini juga disediakan cabai merah dan bawang merah dengan harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Harga cabai merah Rp21.000 per setengah kilogram, sedangkan bawang merah hanya Rp14.000 per setengah kilogram. Sejumlah warga merasa sangat terbantu dengan program gerakan pangan murah yang digelar menjelang Ramadan ini. Warga rela hadir sejak pukul 6 pagi untuk mengantre. Pak, sudah ini untuk bulan puasa kan sudah ini bisa membantu Pak, harganya pun murah ya. Bagaimana harga yang pokok sekarang ini, Bu? Yang pokok kalau yang cabai 21 di sini, mungkin di tempat lain di pasar lain mungkin 75 atau 80 gitu sekilo. Lebih mudah kan ini, lebih mudah di sini.
Selain sebagai upaya mencegah lonjakan harga pangan menjelang Ramadan, operasi pasar murah sebagai intervensi pemerintah menekan inflasi pangan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang hari-hari besar keagamaan, apalagi di Banda Aceh atau di kawasan Aceh pada umumnya, menjelang hari-hari besar keagamaan seperti megangnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan itu cukup tinggi. Operasi pasar murah hanya digelar selama 2 hari. Di 2 lokasi, yakni di halaman kantor Camat Lungbata dan di halaman gedung Escape Building Gampung Lambung, Kecamatan Meraksa. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sedikitnya 123 calon jemaah haji JJH Banda Aceh mulai mengikuti manasik haji untuk persiapan ibadah haji tahun ini. Manasik haji dilangsungkan di beberapa lokasi sehingga para jemaah seolah-olah sedang menunaikan ibadah haji yang sesungguhnya. Manasik haji dimulai dari Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh. Para CJH kemudian diberangkatkan dengan bus menuju lapangan Tugu Kopelma Darussalam Banda Aceh yang dinisbatkan sebagai Arafah di Arab Saudi. Usai wukuf di Arafah, para jemaah dibawa untuk mabit di Musdalifah, lalu disusul dengan melempar jumrah yang berlokasi di lapangan bola sebelah barat Unsiah. Di Kota Mina, jemaah haji melemparkan 3 jumrah yang terdiri dari jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akabah. Terakhir, para calon jemaah kembali diberangkatkan dengan bus untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i yang berlokasi di Masjid Oman. Dalam manasik ini, panitia juga telah membentuk dan memilih ketua regu dan rombongan yang akan diusulkan ke Kemenak. Ketua regu dan ketua rombongan nantinya bertugas membantu jemaah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan petugas penyelenggara haji. Jadi pada hari ini semua jemaah sudah kita laksanakan praktek lapangan. Jadi praktek lapangan itu juga sama dengan apa yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah nanti di Mekah, menuju Arafah, menuju Musdalifah dan Mina. JJH mengaku sangat terbantu dengan bimbingan manasik ini. Apalagi manasik berlangsung di beberapa tempat sebagai perlambang ibadah haji sesungguhnya. Alhamdulillah dengan adanya manasik ini, itu memberi bantuan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan haji. Karena dengan adanya manasik ini, inilah suatu ilmu yang diberikan oleh DEPAG kepada masyarakat-masyarakat yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, sudah tahu cara-cara melaksanakan ibadah haji. Para calon jemaah haji diimbau agar dapat mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan fisik dan mental. Hal tersebut menjadi modal utama pelaksanaan ibadah haji. Himbauan bagi peserta yang ikut manasik, ya, yang pertama persiapkan kesehatan fisik dan mental secara prima. Mudah-mudahan dengan kesehatan mental dan fisik yang prima, mudah-mudahan nanti bisa berangkat dan bisa melaksanakan rangkaian haji secara sempurna, gitu ya. Jadi mohon persiapan itu mohon dilakukan seoptimal mungkin, ya. Sebanyak 553 jemaah calon haji Kota Banda Aceh akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibanding jemaah dari kabupaten kota lainnya di Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.